Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pertemuan kedua pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Kita lanjutkan materi minggu yang lalu ya. Sekarang kita akan bahas tentang komponen-komponen administrasi keuangan. Apa saja sih komponen-komponen administrasi keuangan? Yang pertama adalah penganggaran keuangan. Yang kedua, perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, pengendalian keuangan, penyimpanan keuangan, pencairan keuangan, dan pemeriksaan keuangan. Jadi, di dalam komponen administrasi keuangan dibagi menjadi 7 ya. Ada penjelasannya masing-masing di dalam masing-masing komponen ya. Untuk mempersingkat waktu, kalian bisa nanti cari referensi di Google saja biar kita lebih cepat ya. Selanjutnya adalah petugas administrasi keuangan. Apa sih tugas-tugas di dalam administrasi keuangan? Yang pertama adalah tugasnya menjadi manajer keuangan. Manajer keuangan tugasnya ngapain saja? Yang pertama adalah menerima dan memeriksa laporan keuangan di dalam kas kecil. Yang kedua, menandatangani dan menyetujui pengisian kas kecil. Kemudian ada tugas dan staf administrasi keuangan. Dia juga punya tugas, yaitu menangani administrasi keuangan, membuat permohonan pengisian dana kas kecil yang diajukan kepada bagian keuangan. Ingat, kalau ada kas kecil pasti ada kas besar. Di sini disebutnya ke bagian keuangan. Nah, bagian keuangan ini berarti itu adalah kas besar. Jadi harus ada surat permohonan ke kas besar, begitu ya. Kemudian tugasnya yang ketiga adalah sebagai bendahara. Bendahara ngapain saja? Menerima pengajuan dana kas kecil dan laporan pembukuan kas kecil. Menerima pengajuan kas kecil ini yang menerima adalah kas besar, yang menerima pengajuan kas kecil dan laporan. Setelah di akhir bulan, kas besar harus menerima laporan dari kas kecil, dan kas kecil, bagian kas kecil harus membuat laporan yang diserahkan kepada kas besar. Untuk apa? Untuk pengajuan juga sebagai pengisian kembali kepada kas kecil. Yang kedua, melakukan pengisian kembali berupa uang tunai atau uang cek. Ini kas besar yang mengisi ya, diberikan kepada kas kecil. Bisa uang tunai, boleh uang cek, boleh cek. Cek itu termasuk cash ya, tinggal dicairkan ke bank. Nah, kemudian ada prinsip administrasi keuangan. Prinsip administrasi keuangan yang pertama adalah akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Yaitu pengelolaan keuangan perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perencanaan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Nah, di dalam akuntabilitas itu ada syaratnya. Yang pertama, adanya transparansi aktivitas keuangan perusahaan. Transparan, harus jelas, harus bisa diakses oleh siapa saja ya. Kemudian yang kedua, adanya standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Tentunya tugasnya jelas, fungsinya jelas, wewenangnya pun jelas. Yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan pelayanan yang tepat. Akuntabilitas yang kedua adalah transparansi, keterbukaan, harus terbuka. Di dalam apa? Pekerjaan. Pekerjaannya juga harus jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya. Ya. Informasinya pun, cara memberikan informasi harus jelas, tidak ada yang ditutup-tutupin. Rencananya di awal juga harus jelas, aktivitasnya juga harus jelas dan harus terbuka.
Yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan yang akurat. Ya. Yang akurat itu yang seperti apa? Yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan, lengkap, tepat waktu, dan dapat diakses. Ya. Contoh, tidak tepat waktu itu tidak akurat, tidak boleh. Yang namanya laporan keuangan harus dilaporkan tepat waktu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah harus konsisten. Yang berarti teratur, tidak menyimpang, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang berlaku adalah berlaku di dalam perusahaan tersebut, walaupun ada peraturannya di dalam laporan keuangan seperti berstandar dalam Ikatan Akuntansi Indonesia, itu salah satu contohnya. Kemudian yang keempat adalah efektivitas, ya, yaitu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan itu sudah ditetapkan dari awal, bukan saat ini baru ditetapkan saat kita akan membuat laporan keuangan, bukan, tetapi itu sudah ditetapkan di awal, ya. Kemudian yang kelima adalah efisiensi, yaitu perbandingan antara input dan output, antara material yang dikeluarkan dengan hasilnya. Yang dibandingkan yaitu misalnya penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan bisa juga dilihat dari segi hasil yang didapatkan. Nah, kemudian integritas. Apa itu? Yaitu kejujuran. Harus punya kejujuran kalau kita terutama di dalam pemegangan uang, ya, kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh atasannya. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan, yaitu bukan hanya sekedar melalui saya sudah bikin laporan Pak misalnya, tapi buktinya tidak ada, catatannya tidak ada, bentuk laporannya tidak ada, itu tidak boleh. Yang ketujuh adalah kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup bukan kelangsungan hidup manusia, tetapi kelangsungan hidup dari perusahaan misalnya, atau yang sering disebut dengan viability, ya. Yang kedelapan adalah standar akuntansi. Harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang digunakan. Siapa yang menggunakan, yaitu standar akuntansinya yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kesembilan adalah pengelolaan. Siapa yang pengelolaannya? Ada petugas administrasi, harus mengelola keuangan dengan baik. Itu demikianlah pertemuan kedua, materi yang udah Ibu sampaikan. Tugasnya kalian tulis di dalam buku tulis, yaitu integritas merupakan salah satu prinsip dalam administrasi keuangan. Integritas sangat diperlukan dalam berbagai hal. Coba kalian kemukakan pendapat kalian, ya. Bagaimana karakteristik petugas administrasi keuangan yang memiliki integritas yang tinggi. Itu tugasnya. Silakan kalian tulis di buku tulis, nanti kalian kumpulkan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.